Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel Kitabul Ilmi. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah atas segala nikmat karunia ya, rahmat yang terus Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk kali ini teman-teman, saya sengaja memilih tema menjemput hidayah. Kenapa saya pilih tema ini? Ya, ini penting sekali ya. Apa hidayah itu? Mungkin sebagian teman-teman sudah sangat mengetahui apa arti hidayah itu ya. Petunjuk. Hidayah itu adalah petunjuk. Tentu yang saya maksudkan sini adalah petunjuk yang berkaitan tentang agama Islam ya, petunjuk pedoman hidup orang-orang muslim. Baik, bila kita merujuk kepada kalimat petunjuk, itu pasti datangnya dari Sang Pencipta ya, Sang Khalik kita ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila kita ingin mencari petunjuk, kita sebagai hamba Allah itu di mana kita bisa mendapatkan petunjuk? Tentu jawabannya di mana saja. Di buminya Allah ini adalah petunjuknya Allah. Semua di langit dan di bumi ini adalah petunjuk Allah. Baik, kenapa di situ saya bilang di langit dan di bumi ini petunjuk Allah semuanya menyebar setiap saat? Itu kita bisa menemukan kumpulan-kumpulan jawaban-jawabannya itu ada di Al-Quran, Al-Quranul Karim. Di mana di surat nomor 2 ya, bila kita buka mushafnya ya, surah Al-Baqarah, surat nomor 2, di ayat nomor 2 itu kita langsung menemukan kalimat petunjuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, kata Allah. Jadi di sini adalah petunjuk, kata Allah. Nah, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sangat jelas ya. Jadi kita kalau mencari di mana kumpulan-kumpulan petunjuk itu adanya di Al-Quran. Bagi kita seorang muslim itu petunjuk kita itu sudah Allah kumpulkan ya. Dengan kebaikan Allah, Allah kumpulkan petunjuk-petunjuk kita itu adanya di Al-Quran. Jadi di sini saya sangat menekankan sekali ya untuk saudara-saudara saya, teman-teman saya yang di luar sana yang beragama Islam untuk kembali mencintai Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk ini bila kita malas ya, atau lalai dalam membaca Al-Quran tersebut, atau ada teman-teman yang membaca Al-Quran tapi tidak membaca artinya. Kebanyakan kita kan orang Indonesia tidak memahami bahasa Arab ya. Ya, ada sebagian yang mungkin sudah sangat menguasai bahasa Arab, alhamdulillah, tapi banyak, sungguh kita tidak bisa menutup mata kalau banyak di antara kita yang masih belum bisa memahami bahasa Arab itu. Dan Al-Quran turun dalam berbahasa Arab. Karena itu sangat penting untuk kita untuk membaca Al-Quran itu beserta artinya ya, translate bahasa Indonesia ya. Karena di situ Allah banyak sekali memberikan petunjuk. Banyak sekali Allah memberikan petunjuk. Allah itu mengajak kita untuk berpikir logis ya di dalam beriman. Sungguh iman di dalam Islam itu bisa kita kaitkan dengan logika ya. Sangat bisa kita kaitkan dengan logika. Dan Allah selalu tuangkan banyak sekali di dalam Al-Quran tentang logika-logika tersebut. Bila kita menanyakan hidayah, salah satu hidayah itu adalah azan. Azan itu dikumandangkan 5 kali dalam sehari ya. Dan itu selalu berkesinambungan ya. Dari timur ke tengah, ke barat, itu selalu mengumandangkan azan dan tidak pernah berhenti. Itu salah satu petunjuk Allah. Petunjuk untuk kita mendirikan sholat. Kenapa saya bilang Allah selalu mengajak kita untuk berpikir logis dalam beriman? Itu Allah selalu tuangkan ya dalam kata-kata yang sangat bagus sekali ya. Redaksi Al-Quran sangat bagus sekali. Seperti contoh, afala yanzurun. Afala yanzurun. Afala yanzurun.
Nah, itu bisa kita temukan kalimat itu di surat Al-Ghashiyah ya. Yang mungkin teman-teman selalu mendengarkan itu di sholat Jumat ya. Surat Al-Ghashiyah di ayat 17. Mungkin saya membacakannya sampai ayat-ayat seterusnya ya. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta itu bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Jadi di situ Allah mengajak kita, apakah kalian tidak memperhatikan gitu Allah? Memperhatikan. Jadi kalau kita menanya, di mana Allah memberikan petunjuk? Ini. Aku berikan petunjuk kata Allah melalui unta. Allah menciptakan unta. Allah meninggikan langit. Itu petunjuk dari Allah. Allah memancangkan gunung ya, menegakkan gunung-gunung itu. Itu petunjuk dari Allah. Ingin menunjukkan siapa yang mampu melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Sungguh Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Yang selalu kita ucapkan di dalam puji-pujian kita ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Sungguh Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, situ sangat menarik sekali. Allah menuangkan afala yanzurun, apakah kalian tidak memperhatikan kata Allah. Terus afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya kata Allah. Afala yatafakkarun, apakah mereka tidak memikirkannya kata Allah. Dan afala yatadabbaru, apakah mereka tidak menghayati kata Allah. Dan ini juga menarik ya. Afala yatadabbaru ya. Kita bisa temukan kalimat sangat menarik sekali ya di surat Muhammad, surat nomor 47 di ayat 24. Di sini Allah mengajak kita untuk menghayati atau merenungkan ya. Ini kalimatnya sangat indah sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah mereka menghayati atau merenungkan Al-Quran itu? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, itu yang diucapkan Allah. Nah, di sini Allah mengajak kita untuk menghayati atau merenungkan Al-Quran itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu jangan sekedar dibaca. Sangat rugi sekali kalau kita itu tidak menghayatinya. Sangat rugi sekali kita itu kalau tidak merenungkannya. Karena Allah sendiri yang sudah memberitahu ya secara ini ya, apakah kalian tidak merenungkan Al-Quran itu? Jadi kalau bahasa lainnya itu, ayo kalau kalian baca Al-Quran itu, kalian hayati, kalian renungkan kata Allah. Kalian perhatikan di sekitar kalian itu kata Allah. Jadi perintahnya itu kalian perhatikan bumi itu, kalian lihat langit itu, kalian lihat gunung itu. Siapa yang bisa memancangkan gunung itu dengan kokohnya? Siapa yang bisa meninggikan langit itu dengan sempurna tanpa ada retak-retak gitu ya? Siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayo berpikir kata Allah, ayo berpikir. Ayo merenung, ayo melihat kata Allah. Di situ adalah petunjuk. Ini ya. Semuanya itu adalah petunjuk. Ini adalah petunjuk, ini adalah petunjuk. Allah sudah menegur kita melalui petunjuk itu. Allah sudah tegaskan itu di surat Al-Baqarah bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi banyak sekali redaksi-redaksi kata-kata atau kalimat yang kita bisa temukan, afala yanzurun, afala yatadabbaru, dan seterusnya ya. Seperti afala taqilun. Nah, ini juga bagus sekali ya. Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan pikiranmu kata Allah? Apakah kamu tidak berpikir kata Allah? Nah, tidak berpikir. Tidakkah kamu berpikir? Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir di situ ya. Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Dan di situ di dalam Al-Quran itu Allah banyak sekali memberikan keterangan ya, yang mengklaim Allah lah sebagai pencipta, Allah lah sebagai pemilik, Allah lah yang mengurusi, yang memelihara, Allah lah yang maha kuasa. Lalu kenapa kita tidak mau berpikir, menghayati atau memperhatikan, sehingga untuk mempermudah kita untuk menjalani kehidupan ini, untuk mendapatkan petunjuk, agar kita itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah banyak sekali yang menerangkan di dalam Al-Quran itu. Salah satu contohnya kita bisa dapatkan, kita bisa dapatkan di
surat Qaf ya, surat Qaf, surat 50, surat nomor 50 di ayat 38. Di mana Allah berfirman di situ ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi di situ Allah sebagai pencipta ya, Allah yang menciptakan. Allah mengklaim Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. Jadi sangat jelas ya. Bila ada yang bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya pasti Allah. Di mana kita bisa menemukan dalilnya? Kita bisa dapatkan di surat Qaf, surat nomor 50 di ayat 38. Terus Allah sebagai pemilik ya. Kita bisa mendapatkan di surat Ali Imran. Surat nomor 3 di ayat 189. Nah, di sini Allah sebagai pemilik. Ya mungkin bisa kita temukan banyak ya. Salah satunya bisa saya dapatkan di surat Ali Imran di ayat 189 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi itu. Nah, Allah sudah menyatakan, aku yang menciptakan itu. Jadi jelas itu adalah milikku kata Allah. Dan itu kita temukan di surat Ali Imran di ayat 189 ya. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi itu. Dan juga Allah menegaskan ya, Allah sebagai pemelihara. Dan itu juga kita bisa dapatkan di surat Qaf di ayat 9 ya. Allah sebagai pemelihara. Ini semua petunjuk ya teman-teman. Ini semua petunjuk. Allah sebagai pemelihara. Di mana di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Jadi Allah yang memelihara kita dengan menurunkan air. Dari air itu kita bisa minum, dan juga apa yang kita konsumsi itu semuanya menggunakan air. Hidup kita akan sangat terasa sulit bila tanpa air. Jadi Allah selalu eksis untuk memelihara kita itu terus menerus berkesinambungan menurunkan air itu. Allah yang lebih tahu cara memelihara, bagaimana merawat langit dan bumi itu ya. Allah sebagai pemelihara. Dan juga Allah menegaskan ya, Allah sebagai yang memberikan perintah seperti perintah sholat, perintah berpuasa, perintah berhaji. Sungguh banyak perintah-perintah Allah kepada kita ya yang bisa kita dapatkan, dan salah satunya yang bisa kita temukan di surat Nur ya, surat nomor 24 di ayat 56. Nah, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laksanakanlah salat kata Allah, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat kata Allah. Jadi Allah di situ memerintahkan kita untuk salat. Di sini Allah sebagai yang memerintahkan. Salah satunya adalah perintah salat, di mana Allah berfirman, laksanakanlah salat kata Allah, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberikan rahmat kata Allah. Jadi situ sangat jelas ya, begitu banyak kita dapatkan kalimat-kalimat perintah, dan salah satunya itu Allah memerintahkan kita salat, dan juga Allah memerintahkan kita untuk bertasbih, yang mana itu bisa kita dapatkan juga di surat Qaf ya, di mana Allah perintahkan kita untuk bertasbih di surat Qaf di ayat 39 sampai 40. Sini Allah juga memerintahkan kita bertasbih, sholat. Allah memerintahkan kita bertasbih, Allah memerintahkan kita sholat. Bukankah itu sudah menjadi petunjuk? Allah sudah menyatakan kalau Allah lah yang memiliki langit dan bumi itu. Allah sudah menyatakan Allah lah yang memelihara. Jadi dari celah mana lagi kita untuk mengabaikan kalau Allah lah yang patut kita sembah? Jadi dari mana lagi celah untuk kita itu mengelak kalau bukan Allah lah yang kita sembah? Adapun kebanyakan kita itu lalai untuk memahami. Karena itu Allah selalu berkata, afala yanzurun, apakah kalian tidak memperhatikan kata Allah? Afala yatadabbaru, apakah kalian tidak menghayati kata Allah? Apakah hati kalian sudah terkunci kata Allah? Afala taqilun, tidakkah kamu berpikir kata Allah? Ayo berpikir. Akulah
Allah kalian, kata Allah, yang patut kalian sembah, yang patut kalian ibadahi dengan baik dan dengan benar, kata Allah. Kenapa kalian tidak ingin mengikuti apa yang sudah aku perintahkan, kata Allah. Seperti contoh yang paling sederhana ya, sholat. Banyak di antara kita yang tahu ilmu sholat itu seperti apa, hukum sholat itu. Kita mengetahui hukum sholat itu wajib, fardu ain bagi kita ya, yang dibebankan untuk diri kita masing-masing, yang tidak bisa diwakilkan. Tapi masih banyak di antara kita yang lalai di dalam hal itu ya. Dan ini sangat menarik ya. Saya sangat tertarik dengan kata-kata dari seorang mualaf yang baru-baru ini saya tonton di channel YouTube kan, di mana beliau mengatakan sangat sangat menarik bagi saya ya. Di dalam hidup itu ada dua elemen penting, kata beliau, untuk membuat sesuatu yang sangat luar biasa di dalam hidup. Yang pertama adalah ilmu, katanya. Saya hapus saja dulu ini. Yang pertama adalah ilmu, katanya. Dan yang kedua adalah hati. Jadi ini dua elemen penting. Dua elemen penting untuk mendapatkan hidayah, untuk menjemput hidayah itu. Kenapa penting? Iya, sangat penting. Mari kita bahas singkat saja ya. Banyak orang yang berilmu, di poin A ini banyak orang yang berilmu, tapi mereka tidak bisa menjemput hidayah itu. Mereka tidak ingin mengambil petunjuk itu. Banyak sekali. Seperti non muslim ya, di mana Allah sudah menerangkan. Sungguh, kata Allah, orang-orang Yahudi itu lebih mengenal Muhammad itu seperti anak kandungnya sendiri. Jadi Islam itu sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak mau mengambil petunjuk itu dan mengikuti Nabi Muhammad SAW karena mereka tidak memiliki ini, poin ini. Mereka tidak memiliki hati, sehingga mereka tidak tergerak dengan keilmuan itu. Padahal mereka lebih berilmu dibandingkan kita pada saat itu ya, untuk mengenal siapa Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Bila kita memiliki hati tapi tidak memiliki ilmu, itu sama juga sangat susah sekali ya untuk kita menjemput hidayah itu. Karena banyak orang yang memiliki iman di dalam hatinya tapi tidak memiliki ilmu, maka tersesatlah dia di saat dia melakukan ibadah tersebut ya, seperti sholat. Dia tidak mengerti ilmu sholat, maka dia akan sembarangan melakukan sholat itu ya. Bagaimana mungkin kita melakukan suatu ibadah bila kita tidak memiliki ilmunya? Karena itu kita harus memiliki hati yang terbuka dan juga ilmu yang terbuka untuk menjemput hidayah itu, teman-teman. Jadi di sini saya ingin sekali ya menjadi bagian atau puzzle, potongan-potongan kecil dari hidayah teman-teman untuk kembali mengenal Islam itu, kembali menjadi seorang muslim yang taat. Saya di sini hanya mengundang dan mengajak, mengingatkan kembali. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taat, apa yang seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengkaji Quran itu lebih dalam lagi, mengenal Quran itu, mengenal Islam itu lebih baik lagi. Mungkin lebih kurang ini yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila ada kebenaran, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.